Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin jamaah sholat zuhur di Masjid Raya Darussalam, juga para pendengar radio Darussalam Samarinda di mana saja berada, rahimakumullah. Hari ini merupakan hari yang ke-10 bulan Ramadan. Kita kembali mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menjelang Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad azallatkum syahrun azim. Kalian dilindungi oleh bulan yang agung. Bulan yang agung itu yang sudah kita mengetahui ada syahrun mubarak, syahrul musawah, syahrul ukhuwah, Syahrus Sobri. Nah, pada kali ini saya ingin menyampaikan yang ada kaitannya dengan hari yang ke-10 ini. Disebutkan Syahrun Azim ini karena Syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu etqun minan nar. Bulan ini awalnya itu banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ditaburkan di bumi ini, sehingga di luar bulan puasa mungkin di antara kita banyak yang tidak bersapa, tapi di bulan Ramadan bisa bersama-sama, antara lain ada bukber, ada macam-macam yang bermuara pada kita saling berinteraksi karena rahmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di pertengahan kita akan masuk ke maghfirah dan terakhir etqun minan nar. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan tentang ini, ingin mengingatkan dulu bahwa akhir-akhir ini, terutama ketika menjelang Ramadan, itu ada postingan-postingan yang kerennya itu menganalisa hadis ini. Cuma sayangnya yang menganalisa itu bacaannya kurang lengkap, sehingga analisanya menjadi fitnah. Yang dimaksud adalah bahwa hadis ini yang tadi ada awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, memang ada ulama yang menganggapnya bahwa hadis ini dhaif karena dianggap tidak memenuhi syarat sahih. Tapi Imam Ahmad dan Imam Delami jelas-jelas menyatakan ini hadis sahih. Dan hadis ini sudah disampaikan ribuan tahun berarti. Membahas tentang
apakah sahih atau dhaif, maka para ulama juga menyatakan bahwa apabila hadis dhaif itu bukan untuk menetapkan hukum, maka boleh saja kita gunakan sebagai dasar pemikiran. Nah, hadis ini memang tidak untuk menentukan bahwa hukum puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 harus begini. Hadis ini hanya menyatakan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 10 rahmah atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala turun, maka kita harus menengadahkan tangan kita mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kaitannya dengan penetapan hukum. Yang saya sampaikan tentang isi medsos itu, yang kemudian saya katakan sebagai fitnah, adalah pernyataan bahwa hadis ini maudhu'. Nah, ini yang saya katakan fitnah. Kalau masih dikatakan dhaif, oke lah, karena memang ulama ada yang mengatakan dhaif. Tapi kalau sudah menyampaikan bahwa ini maudhu', wah ini sudah berlebihan. Ini perlu diberitahu jenis hadis sedikit lah ya, supaya memahami. Jadi kalau hadis itu dilihat dari kualitas hadis dan validitasnya, itu ada 3 macam. Ada mutawatir, ada aziz, dan ada ahad. Jadi kalau diriwayatkan oleh banyak orang dari masing-masing tingkatan sanad, mulai dari sahabat sampai kepada perawi yang misalnya bukan hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini, tapi juga ada Imam Muslim, juga Imam Ad-Dailami, dan banyak ulama, ini mutawatir. Tapi kalau dari sanadnya ini ada di satu level saja kurang dari tawatur. Tawatur itu sejumlah orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Jadi kalau misalnya hanya 3 orang, 4 orang, itu belum mutawatir. Nah, kalau hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang kemudian jumlahnya tidak banyak tapi lebih dari 2 orang. Itu namanya hadis aziz. Nah, kalau hadis ahad itu hanya diriwayatkan 1 orang, 1 orang, 1 orang. Jadi yang dimaksud ini begini, misalnya ada peristiwa katakanlah kebakaran di Lojanan kemarin. Itu sudah mencapai tawatur atau mutawatir karena yang menceritakan itu banyak orang. Tidak mungkin masing-masing itu, yuk kita sepakat ngeprank, tidak mungkin. Nah, kalau kita hanya dengar dari 2 orang, kemudian saya cerita. Nah, apalagi saya cerita tanpa ada pembenar, berarti saya cerita sendiri. Ini nggak bisa dikatakan mutawatir. Baik, kemudian selain dari periwayatnya, juga dari kualitas kalau tadi jumlah perawi. Sekarang kualitas perawi dan kualitas isi dari hadis itu. Maka dibagi ada sahih, hasan, dan dhaif. Nah, hadis sahih itu hadis yang memiliki 5 persyaratan mutlak, yaitu perawinya itu adil, perawinya itu cerdas, perawinya itu bersambung, matannya itu tidak aneh dalam pengertian pakai bahasa fusha. Kalau banyak bahasa asingnya enggak dianggap. Kemudian isi dari matan
Itu matan itu konten. Isi dari kontennya itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis yang mutawatir. Ini syarat mutlak 5 syarat untuk hadis sahih. Kalau kurang syarat 1, maka turun derajatnya menjadi hadis hasan. Kalau kemudian tidak memenuhi syarat atau ada syarat cuma 1 misalnya, itu sudah dhaif. Jadi misalnya perawinya pelupa, wah udah. Kalau pelupa baru 1 ya syarat. Udah perawinya pelupa, kemudian tidak mutasil atau tidak bersambung, itu bisa ditandai begini. Si A menceritakan bahwa saya mendengar dari si B. Si A itu baru lahir katakanlah tahun 56. Sementara si B sudah meninggal tahun 50. Ini kan nggak mungkin si A ketemu si B. Berarti ini nggak nyambung. Jadi teliti sekali itu hadis itu. Ketika riwayat itu saya dengar dari ini, saya dengar dari ini, itu masing-masing perawi itu ada autobiografinya, ada CV-nya lah ya. Nah, hadirin hadirat, jadi itu tingkatannya. Kalau kemudian ternyata diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah mengatakan itu, atau peristiwa yang diceritakan itu tidak pernah terjadi pada zaman Nabi, ini namanya maudhu'. Jadi hadis tidak termasuk hadis sebenarnya, cuma karena orang mengatakan ini hadis, tapi ternyata bukan dari Nabi, maka itu namanya maudhu' atau diterjemahkan hadis palsu. Tentang hadis palsu ini ada satu riwayat. Yang pertama, bakul sayur. Dia menyatakan hadis, perbanyaklah makan badhinjan. Aksiru akla badhinjan, fa innahu yanfa'uka bimanafi' katsirah. Karena terong ini mempunyai manfaat yang banyak. Nabi nggak pernah sabda begitu. Kemudian dilihat periwayatnya, ternyata bersumber dari orang yang dia kerjaannya menjual terong. Jadi supaya terongnya laris, kemudian dikatakan itu hadis Nabi. Nah, sekarang ini luar biasa di medsos. Yang namanya orang jualan korma sampai menjelekkan penjual yang lain. Dikatakan kalau korma merek ini dari negara ini tidak usah dibeli. Ada lagi, ada korma ajwah yang mirip tapi rasanya keras. Jadi itu palsu, kalau mau yang asli belinya sama saya. Itu dihubungi nomor WA sekian. Jadi orang jual agama, jual hadis, jual ayat Quran demi kepentingan ekonominya. Dan ini sudah terjadi semenjak dulu. Baik hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi saya hanya ingin mengingatkan bahwa hadis yang awaluhu rahmah itu ada sekarang ini, para ustadz ini terutama, bukan ulama besar ya. Ustadz di medsos mengatakan hadis ini maudhu' dan itu fitnah. Karena
kalau orang mau baca kitab-kitab hadis, ternyata Imam Ahmad dan Imam Ad-Dailami bahkan mengatakan hadis ini sahih. Kemudian kita fokus ke awaluhu. Ya. Kalau awsatuhu maghfirah ya nanti kalau pas Sabtu di pertengahan bulan. Ini kan Sabtu di awal bulan ya, 1 insya baru tanggal 10. Nah, rahmah itu bagaimana? Artinya kasih sayang Allah yang ditebarkan di muka bumi ini, ada kasih sayang yang secara umum diberikan karena sifat rahman Allah. Maksud saya secara umum diberikan itu tidak hanya orang Islam saja, non-muslim juga dapat. Karena sifat rahman Allah itu tidak membatasi harus yang menerima orang beriman. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman atau non-muslim itu sukses, kok Tuhan memberi sukses kepada non-muslim, saya yang muslim malah enggak. Misalnya ada semacam protes semacam itu, ini berarti kurang memahami makna rahman. Karena maha rahman Tuhan itu kasih sayang yang diberikan kepada seluruh makhluknya di dunia. Sementara kalau sifat rahim itu kasih sayang Tuhan diberikan kepada khusus orang yang beriman dan diberikannya di dunia dan di akhirat. Ini membedakan rahman dan rahim. Kemudian kalau kita melihat fenomena gejala akhir-akhir ini, rasa-rasanya kita sedang mengalami krisis rahman, krisis rahmah, krisis kasih sayang. Yang namanya orang habis tarawih kemudian mengadakan perang sarung itu kan karena tidak ada rasa kasih. Masa sama temen mau melukai. Habis tarawih main perang sarung. Ini salah satu contoh. Kemudian berita-berita yang lain, ada mutilasi, ada anak minta motor nggak dikasih, kemudian membentak neneknya sampai neneknya pingsan, dan seterusnya. Banyak sekali berita tentang kekerasan yang itu sangat berlawanan dengan sifat kasih sayang. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi kasih sayang kepada kita? Allah senantiasa mengirimkan kasih sayangnya ke dunia ini, hanya ada yang mau menerima, ada yang menolak. Mereka yang kemudian menerima itu karena memang membutuhkan kasih sayang agar supaya kehidupannya menjadi lebih damai, lebih rukun, lebih guyup. Dan untuk menerima atau menolak ini memang kemampuan kita itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kasih sayang Tuhan itu, kalau tadi saya katakan mari kita menadahkan tangan mumpung rahmat salam sedang ditabur, sedang dibagi-bagikan oleh Allah. Maka sesungguhnya kalau kita melihat beberapa hadis, banyak cara untuk kita mendapatkan kasih sayang Allah. Antara lain ada hadis atau yang pakai kata kerja amar, irhamu man fil ardi yarhamkumullah yarhamkum man fis sama. Artinya kalian berilah kasih sayang kepada sesama di bumi ini, niscaya
kamu akan mendapatkan kasih sayang dari langit. Jadi kalau kita ingin mempunyai hati yang penuh dengan kasih sayang, atau kalau kita ingin ditransfer kasih sayang dari langit, maka kita harus berupaya memberikan kasih sayang kepada sesama di bumi. Dan bahkan sesama ini bukan hanya sesama manusia, termasuk kepada makhluk selain manusia. Jadi ini untuk contoh saja. Misalnya ibu atau bapak merasa terganggu oleh kucing. Ya, di rumah kucing ini suka nakal, suka ambil lauk. Kan merasa terganggu. Sehingga rumah dikunci sedemikian rupa jangan sampai kucing masuk. Nah, yang ingin saya sampaikan, ketika menghadapi kucing yang lonong masuk, bukan kemudian kita lempar pakai batu, atau kemudian kita tendang, atau kemudian kita ambil kemudian dilempar kayak gitu, yang menunjukkan kekasaran kita, yang berarti kita tidak memberikan kasih sayang kepada makhluk di bumi. Orang yang semacam ini tentu tidak akan mendapatkan transfer rahmah atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu. Kemudian bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat lagi selain itu? Kalau kita menginginkan rahmah dari Allah, maka kalau kita lihat ayat kesekian lah, tapi yang jelas bunyi ayatnya saya insya Allah bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kamu dibacakan Quran, dengarkan dan perhatikan agar kamu mendapat rahmat Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, selain kita juga memperlihatkan kasih sayang kita kepada makhluk Allah, kita senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita akan mendapatkan rahmat Allah. Hadirin rahimakumullah, kemudian kenapa kita sangat membutuhkan rahmat Allah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu doanya bersabda, Allahumma inna maghfirataka arja min a'mali wa inna rahmataka awsa' min dzunubi. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih aku andalkan, lebih aku harapkan dibandingkan dengan amalan baik kami. Ini insya Allah nanti akan dijelaskan satu depan yang pas ada maghfirah tadi. Nah, penggalan yang kedua, wa inna rahmataka awsa' min dzunubi. Dan sesungguhnya rahmatmu, kasih sayangmu lebih luas dibandingkan dosa-dosaku. Artinya apa? Dengan kita banyak mendapatkan rahmat dari Allah, karena kita mau memberikan kasih sayang dengan sama dan mau sering-sering mendengarkan Al-Quran. Berarti rahmat kita banyak dari Allah, transferannya banyak. Maka transferan inilah yang akan menyelamatkan kita kalaupun kita banyak dosa. Kenapa? Karena rahmat Allah ausa', lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah, jadi kesimpulannya pada siang hari ini, mari kita berharap agar supaya rahmat Allah tercurahkan kepada kita semua,
sehingga kita tidak berlaku kasar, tidak berlaku kejam terhadap sesama. Dan mudah-mudahan dengan demikian dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa lahadinah wala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musyraka wa antal musta'anu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warham kama rabbana shighara wa ja'alna muslimin wal muslimat wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna maghfiratuka jamin a'malina wa rahmataka us'ami dzunubina faghfir lana ya Allah faghfir lana ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arinal haqqa haqqan wattiba'hu wa arinal batila batila warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Petakon. Puasa tuh bulan ini dipanggil ada yang makan habis. Apa itu? Waktu oh tetap ya. Iya yang tetap iya ya, yang dibatasi jangan berlebihan. Misalnya nyedotnya terlalu jadi ya yang asal masuk aja ya boleh aja. Iya, ini agama mudah suka dipersulit sama orang. Ih, itu kelihatan. Wah. Ini salim, orang-orang pada salim. Salam. Om. Ih, pinternya sekarang. Tapi di salim karo aduh lah. Asem. Dalam. Om. Apa? Nom. Oh, sandarnya di sini. Iya.